A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan yang mulia ini, kami Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid memberikan kajian harian tentang Islam dan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, berbicara tentang Nabi besar Muhammad SAW, pastilah kita memiliki pembahasan yang tiada hentinya, tiada bosannya, tiada akhirnya, karena keagungan dan keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran Al-Karim berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik, yang dengannya sampai saat ini umat mengikuti ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, taraktu fikum amrain. Aku telah tinggalkan kepada kamu dan kalian semua amrain, dua perkara. Lan tadillu abad. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ma tamassaktum bihima. Jika kita semua atau kalian berpegang teguh kepada kedua hal tersebut. Apa itu? Al-Quranul Karim wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-bashar la kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tidak seperti manusia biasa. Karena ketinggian akhlak beliau, agungnya budi pekerti beliau, yang kita sebagai umatnya mengikuti kebaikan-kebaikan apa yang telah beliau ajarkan. Hadirin rahimakumullah. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akhlak atau budi pekerti. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, kita selalu butuhkan. Akhlak tidak hanya menyentuh kepada manusia. Akhlak tidak hanya menyentuh hanya untuk segelintir orang, tapi akhlak menyentuh untuk seluruh makhluk. Kepada pohon kita diajarkan untuk berakhlak. Kepada tumbuhan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berakhlak. Kepada hewan pun kita diajarkan untuk berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keagungan akhlak Rasulullah SAW ini juga tercermin dalam berbagai kisahnya yang ditulis oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah beliau yang mengislamkan orang buta, pengemis buta Yahudi yang selalu menghina beliau. Suatu ketika pengemis ini meminta-minta di jalan sambil memaki-maki Rasulullah. Rasulullah dimaki-maki habis oleh pengemis ini. Dibilang Muhammad itu gila, Muhammad itu bohong,
Muhammad itu pembohong dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendengar hinaan pengemis tersebut, Nabi tidak marah. Nabi juga tidak membenci pengemis tersebut. Nabi malah tersenyum. Nabi malah berbuat baik kepada pengemis tersebut dengan memberinya makan setiap saat beliau lewat. Beliau menghampiri pengemis tersebut, memberinya makan. Sambil diberikan makan, pengemis buta tersebut masih terus menghina Rasulullah karena tidak tahu bahwa yang memberi makan itu Rasulullah. Beliau memberi makan, pengemis tersebut menghina-hina beliau, menghardik beliau. Beliau sabar, beliau ikhlas, beliau berdoa kepada Allah agar pengemis tersebut diberikan hidayah. Sampai suatu ketika pengemis tersebut menantikan kedatangan Rasulullah yang lama tak kunjung datang orang-orang yang memberinya makan tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menghampiri pengemis tersebut dan membelinya makan. Ketika memberinya makan, pengemis tersebut bertanya, "Ini tangan-tangan yang tidak biasa memberikan saya makan. Kemana orang yang biasa memberikan saya makan? Tangannya lembut, beliau penuh dengan perhatian dan penuh dengan ketulusan. Ini beda tangannya." Kemudian Abu Bakar kaget ketika memberikan makan pengemis tersebut. Pengemis tersebut sambil makan sambil mencaci Rasulullah karena tidak tahu. Lalu Abu Bakar menjelaskan kepada pengemis tersebut, "Kamu tahu wahai pengemis buta, bahwa yang selama ini memberikanmu makan adalah orang yang kamu hina-hina tadi. Orang yang selama ini kamu hardik, kamu rendahkan martabatnya adalah orang yang biasa memberimu makan setiap beliau lewat. Kamu merindukannya, sekarang beliau telah tiada." Pengemis tersebut akhirnya menangis sejadi-jadinya, sedih karena beliau baru tahu bahwa orang yang selama ini beliau hina-hina, dia hina-hina adalah Rasulullah SAW. Memberinya makan dengan tulus tanpa marah-marah, tanpa benci, apalagi memaksa kehendaknya. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting tentang keagungan akhlak Rasulullah SAW. Betapa mulianya Rasulullah SAW sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dikirim oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kelembutan beliau dalam berdakwah seringkali memberikan hidayah kepada orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau tabah, ikhlas, bersabar, dan terus berusaha mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Allah memberikan perintah kepada Nabi besar Muhammad SAW, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Bahwa panggillah orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang baik, dengan hikmah kebijaksanaan yang baik, dan mau'izah atau nasihat-nasihat yang baik. Sehingga kebaikan-kebaikan akhlak dan budi pekerti ini yang dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin belum Allah takdirkan keislamannya. Tapi dengan dakwah ini, dakwah kelembutan Rasulullah SAW ini mampu memberikan pelajaran terbaik dalam kehidupan, bahwa Al-Quran mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan-kebaikan pada diri kita, dan berislam, beriman, dan berihsanlah kita dengan akhlak dan budi pekerti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.